Puji syukur Tuhan, kita baru saja merayakan Hari Raya Ulang Tahun Gereja kita yang ke-22 dan dengan tema segala sesuatu menanti laki-laki untuk pulang rumah. Dan hari ini kita membaca kitab Hosea pasal 12. Hari ini Pastor Joyce yang menyampaikannya dan menerangkan tentang satu jalan untuk pulang rumah. Dan kita tahu dari pasal kita melihat firman-firman Allah kepada umatnya di pasal 12 di ayat ke-11. Di sini Allah menerangkan di pasal 11 dikatakan, ketika Israel masih muda kukasih kupanggil dari Mesir kupanggil anakku. Ini adalah panggilan Allah kepada Israel untuk membawa mereka pulang ke rumah. Dan terus di pasal 12 bukan hanya menerangkan bahwa Allah untuk menyuruh rakyatnya untuk pulang, untuk pergi dari Asur dan Mesir, dan juga di situ menggunakan orang yang penting untuk menunjukkan jalan untuk pulang rumah, yaitu Israel, nenek moyang Israel, Yakub. Dia juga memilih jalan untuk pulang dari rumah. Dan dari tema hari ini, hai Israel yang kukasihi, pulanglah. Israel di sini termasuk beberapa lapisan. Pertama dikatakan tekan Israel Utara. Israel Utara menghadapi keruntuhan. Dan juga kita tahu setelah diruntuhkan kerajaan utara Yahuda, dia terus membaca kitab Hosea. Jadi Israel ini ditunjukkan kepada Israel Utara Yahuda. Dan Israel Yahuda itu adalah Yakub. Nama diberikan Allah Israel dari untuk Yakub, dan memberitahukan agar Israel untuk pulang ke rumah. Dan dari nenek moyang mereka Yakub bagaimana memilih untuk jalan pulang ke rumah sampai di kerajaan utara pada saat mereka tidak mau memilih untuk pulang, dan nasib mereka dan terhadap orang selatan Yahuda bagaimana mereka memilih, dan bagi kita bagaimana kita harus berjalan di jalan untuk pulang rumah ini. Di tema yang pertama 1 sampai dengan 2. Kerajaan utara selatan pada saat mereka percaya pada Tuhan, dikatakan, dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel yang Yehuda menghilang dari dan dekat Kudus yang setia. Efraim menjadi angin dan mengejar timur sehari untuk memperbanyak dusta dan pemusnahan dengan mengadakan perjanjian dengan Asur dan membawa minyak pada Mesir. Di sini di kerajaan utara dikatakan Efraim adalah kerajaan utara Israel. Dia mengatakan di sini mereka mengejar angin, yaitu untuk mengadakan persekutuan dengan angin timur ini. Kita tahu bahwa angin timur itu bahwa ini adalah yang dimaksud Mesir. Dan kemudian dikatakan Efraim menjaga angin. Di sini angin timur yang maksud dia adalah di Saudi Arabia. Pada masa itu istiadat mereka, angin timur akan merusakkan hasil pertanian mereka, membawa kerusakan, membawakan yang negatif terhadap orang. Menghadapi pilihan angin timur ini bagaimana? Yaitu menghindar. Pada saat itu Israel belum menjadi aman. Terhadap ini mereka memilih untuk menghindar. Di sini dikatakan Efraim mengejar angin timur. Mengenakan tentang masa itu mereka mengandalkan Asur dan Mesir. Dan kerajaan utara, Raja Manesya, bagaimana dia mengandalkan Asur,
yaitu dia mengambil pajak kepada orang yang kaya, kemudian menyerang Asyur. Kemudian apakah berhasil? Sungguh berhasil. Pada saat Asyur menyerang kerajaan utara, sekali memberi upah, Asyur langsung berhenti dan meninggalkan mereka. Dan mereka pergi hanya sementara waktu, dan dengan cepat mereka akan datang kembali. Di luar lihatnya seperti berhasil, tetapi sesungguhnya membawa keruntuhan kerajaan utara. Dan bagaimana dengan kerajaan utara di ayat kedua? Bagi kita ayat yang ketiga ya. Tuhan mengadakan perbantahan dengan Yahuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan memberi alasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di sini salah satu wakil dari kerajaan selatan yaitu Hizkia. Hizkia ada raja yang dipilih oleh Allah ya, dan membawa kebangkitan bagi Yahuda. Rupanya di dalam sejarah kebangkitan ini membawa satu pemberontakan. Pada saat Hizkia bangkit menghancurkan mesbah-mesbah, dia menghadapi satu yang tidak setuju yang menantang dia. Hizkia, kami telah menyembah mesbah-mesbah itu, kamu bilang buang, diruntuhkan. Dia banyak sekali menghadapi tantangan, dan bersamaan Hizkia mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, dan dia menghentikan hubungan dengan Asyur. Dari saat dia berhenti dengan Asyur, sepertinya dia mengikuti Allah, tetapi menghadapi para pemberontak yang melawan dia, dan tekanan dia kembali mengandalkan Asyur. Saudara semua, bukan keadaan kita juga demikian? Kita mengambil keputusan untuk percaya pada Tuhan dan mengambil keputusan untuk berjalan pulang rumah, tetapi mungkin semenit kemudian kita percaya pada kekuatan yang lain. Supaya kita berhasil selesai mendengarkan khotbah laki-laki pulang rumah, saya selesai mendengar khotbah ini, mengambil keputusan untuk pulang rumah, tapi sampai pulang di rumah kembali bentrok dengan istri saya. Apakah jalan pulang rumah itu kita mau berjalan bisa dijalankan? Pada saat melihat Pastor Joshua berbagi, Pastor Joshua berkata hanya satu jalan. Pada saat menit ini kita mengatakan untuk percaya pada Tuhan, tetapi semenit kemudian kita kembali ke padang gurun. Ini adalah keadaan kerajaan utara dan selatan, masalah mereka dan juga masalah kita setiap orang. Kerajaan utara selatan mereka harus bangkit untuk percaya mengandalkan Tuhan, dan seluruh politik mereka hadapi suara dunia, suara dari peperangan, dengan suara-suara yang pemberontakan, dan juga suara dunia memberitahukan kamu memilih Asyur atau Mesir, dan seluruh negara pun demikian. Kita melihat dari berita di negara, setiap negara, setiap kota juga menghadapi pilihan ini, tetapi dalam keadaan memutuskan kamu memilih kerajaan A atau kerajaan B. Dan juga dalam satu kota juga mereka mengambil banyak keputusan untuk mengikuti pemberontak atau partai yang memberontak atau yang mendukung. Seluruhnya seperti satu jebakan untuk kita memilih partai A atau partai B. Tetapi kita jangan lupa apa yang dikatakan di kitab ini, yang dikatakan di kitab 12, kita jangan lupa Allah mengasihi Israel. Allah mengasihi Israel seperti anaknya. Kita bukan memilih A atau B atau tekanan dan kiri, tapi kita memilih jalan pulang ke rumah di hadapan Allah. Di ayat kedua dikatakan Allah punya kasih setia. Kita harus percaya pada Allah. Penghukuman Allah itu ada satu tujuan, untuk memberitahu pada kita bukan untuk memilih kanan atau kiri, tetapi di jalannya tengah-tengah, jalan untuk pulang ke rumah. Ayat kedua dan ketiga mencontohi aku untuk kembali kepada Tuhan. Di situ kembali menerangkan di kitab Hosea akan sejarahnya dari Israel, dan dia memberi semangat Israel
Utara untuk mengajar anaknya. Pada saat saya membaca ini, saya ada perasaan karena pada saat anak saya lahir, setiap malam sepertinya saya harus membaca cerita untuk kita. Dan pembicara, kalau jadi papa akan memahami, kamu tidak akan berbicara satu cerita yang tidak artinya. Dan saya sebenarnya, anak saya menyuruh saya untuk berceritakan tentang cerita dinosaurus, tetapi sih, dan saya harus mengumpulkan tentang dinosaurus, dan saya mengajar dinosaurus dia yang bisa bersyukur. Jadi kita bercerita itu ada tujuannya, dan kita mengatakan yang kita kasih terhadap Yakub dan juga maknanya terhadap kisah Yakub bagi Israel tidaklah asing, tetapi dalam keadaan dan demikian luar dan dalam, Allah kembali menggunakan kisahnya Yakub untuk memberi semangat kepada umatnya, untuk mengajar umat Israel. Yakub orang yang selalu mengambil, namanya menarik. Di dalam kandungan ia menipu, di dalam kandungan dia telah memegang kaki kakaknya, dan di sini ada perbedaan. Kita tahu apa yang dia ambil. Dia ingin Tuhan untuk memberkati dia. Di ayat keempat, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Apakah dia bisa mengalahkan Allahnya? Yang berikutnya dia berkata, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Seumur hidup Yakub dia selalu berpegang, dari lahir dia berpegang kaki kakaknya. Pada ayahnya tua dia harus juga mengambil berkat ayahnya, dari ayahnya. Dan menghadapi pengejaran Esau, dia melarikan dia. Di tempatnya Laban dia juga di situ berpegang pada akan kambingnya mereka. Yakub terhadap nenek moyangnya juga sama dengan rendahnya, tetapi kuncinya ada di mana? Dia di situ menangis dan memohon kepada Tuhan. Dia di Betel, ia bertemu dengan Tuhan. Di sana ia berfirman kepadanya. Betel adalah rumah Allah, dan Betel ini diberikan oleh Yakub karena di tempat itu dia bertemu dengan Allah, kemudian memberi nama itu, yaitu rumah Allah, yaitu Betel. Ini adalah perubahan dari Yakub. Allah mengajar Israel, kamu harus belajar dari nenek moyangmu, dari leluhurmu, karena kamu tidak anak-anakku pun pasti punya kelemahan, pasti ada usahanya tidak tahu bagaimana mengikuti Allah, tetapi belajarlah dari Yakub. Belajarlah dari Yakub untuk mengambil satu pilihan dan kemudian berbalik. Kemudian pada saat kita membaca Alkitab, kita sering bertanya, apakah Yakub orang yang baik? Sesungguhnya ayat di Alkitab menerangkan dengan ketelanjangan Yakub diterangkan. Dia serakah, dia penipu. Bahkan dari awal dia percaya pada Allah hanya untuk demi Allah memberkati dia. Apakah doa dari Yakub? Kalau kamu melihara aku, ada makanan dan ada pakaian untuk dipakai, dan kembali dengan damai sejahtera, maka aku akan mendirikan mezbah menyembah engkau. Yaitu kepercayaan Yakub juga ada syarat. Tapi orang ini memilih satu keputusan yang tepat. Dia memilih pada Tuhan, dia berpegang pada Allah dan kembali kepada Tuhan. Di ayat ke-6 dikatakan di situ ada 3 kata. Berbaliklah kepada Allahmu, pelihara kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu.
Ini adalah cara dari Yakub. Masa lalunya dia penuh dengan darah daging untuk mengambil sesuatu, tetapi di umur selanjutnya dia namanya berubah jadi Israel. Dia bagi Allah mendirikan mesbah, dia kembali kepada Allah. Pada saat kakaknya dia untuk meminta maaf dan kembali ke rumah, dia mengambil di situ damai sejahtera. Dan dia berkata, dulu yang waktu aku ambil, sekarang aku ada kambing domba, saat ini aku bisa kembalikan kepadamu. Kakakku, aku salah, aku mengasihimu, maafkan aku. Jalannya Yakub pulang ke rumah pada waktu dia tua. Ya, Yusuf dijual di Mesir. Siang malam menanti Yusuf, yaitu Yakub. Dan siang malam dia berdoa pada Allah, yaitu Yakub. Ini perubahan dari Yakub. Dan juga jalan keluar Israel yang harus diambil. Di tema yang ketiga dari pasal ke-7 atau 8 nih kita. Di sini kembali kepada Israel. Dikatakan Efraim sama seperti Kanaan dengan neraca palsu dengannya dan merasa, ditujukan kepada Efraim. Efraim, bukankah berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya dan mendapatkan harta benda bagiku? Di sini Efraim berkata, tidak, aku punya harta benda ini dengan kekuatanku. Siapa yang berani bilang aku bersalah? Apakah ada orang yang tidak sekaya bisa menyalahkan saya? Ini keadaan Israel. Dia mengira dengan mengandalkan uang bisa menyelesaikan segala perkara. Tetapi mengapa dia bisa mengandalkan harta bendanya? Karena dalam kelimpahan negara, bangkitnya Aram dan Asur dan kekuatan dari Mesir, Israel dipenuhi dengan ketakutan. Dalam ketakutan, apa yang dipegang oleh manusia? Dia tidak berpegang pada Allah yang tidak dilihat, yang dipegang pada apa yang dia lihat, harta bendanya. Tetapi bagaimana respon dari Allah? Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti hari-hari pertemuan raya. Hari ini saya membaca ini, ada satu perasaan saya merenungkan bagaimana Allah seorang ayah terhadap anak yang tidak percaya akan perkataannya. Seorang anak, dia tidak punya keamanan sampai seberapa dalam. Dia akan memilih jalan dengan usaha payahnya, bahkan dengan menipu atau dengan kelicikan. Dia berjalan dengan jalan ini. Tetapi ayah ini berbicara kepada anaknya, sesungguhnya sejak kamu keluar dari Mesir, kamu telah pulang ke rumah. Ingatkah kamu? Pada saat kamu dari Mesir diperbudak, saya menjemputmu untuk pulang ke rumah. Saya membuat kamu kembali pada kemah-kemahmu dan bersama dengan rakyatmu bersukaria. Tahukah kamu bagaimana aku bersamamu merayakan hari Paskah? Anak, kembalilah anakku, kembalilah berpesta bersamaku. Di dalamku ada kedamaian. Aku adalah ayah yang membawamu keluar dari Mesir. Ini adalah semangat yang diberikan Allah kepada Israel. Kamu mengandalkan harta benda, kamu tidak bisa, tetapi kamu mengandalkan aku bisa. Yang akulah Allah yang membuatmu tinggal di tengah-tengahmu, kembali tinggal di kemah-kemahmu. Di situ mereka juga, selain dengan mereka mengandalkan harta benda, mereka juga mengandalkan akan berhala. Dia percaya akan berhala. Ayat ke-11, bila di Gilead ada kejahatan, mereka membuat kesia-siaan.
Gilead di sebelah timur Yordan, Gilgad di sebelah Sungai Yordan Utara, dari barat di sebelah barat, dari timur sampai barat Sungai Yordan penuh dengan berhala. Ini menggunakan kejahatan atau Amon. Betel nama lainnya itu Bet Awen. Betel adalah rumah Allah, tapi Bet Awen itulah adalah rumah berhala atau tempat kejahatan, rumahnya berhala. Kamu bisa melihat keadaan masa itu. Dulunya tempat rumah Allah, tempat menyembah Allah. Dulunya tempat penuh dengan mezbah, tetapi sekarang dipenuhi dengan mezbah untuk menyembah berhala. Dan kembali disanganakan tentang Gilgad. Di Gilgad selalu menerangkan bagaimana mereka menyembahkan persembahan berhala dan penuh dengan kejahatan. Kamu mengira kamu dengan mengandalkan berhala kamu bisa kembali kepada Allah. Pada saat membaca kitab Hosea, orang Israel merasa mereka sangat benar. Bukankah Allah, ya Allah, aku telah mempersembahkan kambing domba kepadamu? Ya Allah, bukankah aku telah berbuat yang terbaik? Salah satu yang menghalang manusia untuk pulang ke rumah yaitu perasaan benar sendiri, merasa baik sendiri. Dari Israel, dari timur sampai barat, penuhan dengan berhala, mereka itu menyembah pada Allah. Bahkan di Yerobeam, di Betel, mendirikan mezbah, yaitu juga menyembah Allah. Tetapi di dalam hati apa yang mereka pikir, yaitu merasa tidak aman. Dia mendirikan berhala karena ketakutan. Dan ketakutan ini membuat orang akan mengandalkan harta benda dan berhala-berhala. Dia mengira pulang ke rumah, tetapi hubungan dengan Allah semakin jauh. Dari timur sampai ke barat, tidak ada satu orang pun yang kembali kepada Allah. Saudara semua, mungkin adalah keadaan kita. Salah satu, kita menyembah Allah. Sebelah pihak yang menghadapi suara dunia ini. Adakah kita merasa takut atau menghadapi akan banyak orang yang imigrasi? Mungkin adakah di dalam hati kita juga merasa gelisah? Atau adakah kita merasa iri? Adakah di dalam kita juga merasa baik sendiri? Pada saat kita mengatakan segala sesuatu menanti laki-laki pulang rumah, pada sesungguhnya kita harus berdiri di sebelah mana untuk mendengar. Kita mendengar kesaksian, kita melihat drama, kita merasa apa kita laki-laki yang pulang rumah, atau kita adalah laki-laki yang selalu ribut dengan istri. Kita masih di dalam samudera raya, atau dalam semenit kita merasa benar sendiri. Rupanya dengan mengandalkan diri sendiri dan segala sesuatu ini tidak bisa membawa kita pulang ke rumah. Kemudian ayat 12 sampai dengan 14, jalan keluar untuk pulang ke rumah, yaitu di kitab Hosea memberitahukan kepada kita pada saat kita mengingat Allah yang membawa Israel pulang ke rumah. Di ayat 12 dikatakan menerangkan kembali tentang Yakub. Ayub bagaimana pulang ke rumah? Dulunya dia dalam pelarian. Dia demi untuk mendapatkan istri, dia melayani manusia. Demi mendapatkan istri, ia menjadi gembala 14 tahun. Tapi pada akhirnya dia juga mengandal pada Allah dan kembali ke tanah Kanaan. Dia menghadapi kakaknya Esau. Hubungan bisa dipulihkan. Hubungannya retak bisa dipulihkan. Israel, ingatlah akan yang dialami oleh Yakub. Masa lalunya, hidupnya juga rendah, dan juga dia di situ diperhambakan. Tetapi di dalam Allah dia bisa kembali. Allah bisa kembali pulang pada saat dia di Betel membuat doa. Pada saat dia membuat, pada masa itu karena di Betel dia berdoa, dia bertemu dengan Allah dan berdoa. Dia mendirikan mezbah bagi Allah.
Itu adalah pilihan bagi Yakub, dan karena pilihan ini dia bisa pulang ke rumah. Dan terhadap Israel pun sama. Israel yang diperbudak di Mesir, bagaimana dia bisa keluar menghadapi 400 dalam perbudakan yang ditindas oleh Firaun. Allah seperti diam, tetapi dia karena lewat nabinya Musa mendapatkan hidup. Bagaimana Israel bisa membawa Israel pulang ke rumah? Karena Allah mendengar seruhan dari mana? Ratapan doa mereka. Ya, ini Allah yang mendengar doa. Pada saat kita berkata kita ingin berkait dengan Allah dan ingin pulang rumah, Allah berkata bagaimanapun leluhurnya Yakub atau di zaman Musa, Israel sekali dan sekali lagi pulang ke rumah pada saat mereka berseru. Dan sampai saat ini bagi orang semasa itu Allah, apa yang Allah firmankan, Allah berkata, maka Allah membiarkan darah yang menimpa dia dan membalas celah mereka kepadanya. Karena Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Umat tidak bisa bertobat, tetapi Allah yang kasih setia memberitahukan kepada umatnya, ya, aku memang ada penghakiman, aku akan menghukum. Tetapi masa lalu bagaimana aku membawa Israel keluar dan membawa Israel kembali rumah mereka. Israel jalan untuk pulang ke rumah pasti dipersiapkan bagimu. Hari ini Allah berkata kepada kita saudara semua, walaupun keadaan kita bagaimana sulitnya atau hidup kita pun lemah, tetapi kita harus terus-menerus mengambil satu keputusan, yaitu keputusan untuk pulang rumah. Dan keputusan ini bukan sekali, dan bukan hanya mendengar kebaktian, semua orang bisa pulang ke rumah. Tuhan, sebelumnya dan dikatakan mengapa segala sesuatu ciptaan kita kembali pada Tuhan. Hari ini kita bersama untuk mengambil pilihan untuk pulang, menuju jalan pulang ke rumah. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Dari dulu sampai selamanya, Tuhan, Dia adalah Allahku.
Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan kebaikannya. Dia dengan mahkota kasih setianya mendengar permohonan manusia. Amin. Tuhan, Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang telah mengeluarkan kami dari kematian, dari kuasa kegelapan. Tuhan, kami memuji Engkau dan bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Di pagi hari ini kami melihat bagaimana kisah seorang ayah yang menceritakan kisah terhadap untuk menuntun anaknya. Saudara semua, mari kita berbagi untuk bagaimana keselamatan yang kita dapati pada saat kita datang ke gereja di 011, dan bagaimana doa kita didengar, bagaimana kita lepas dari hutang kita, keluarga kita diselamatkan, disembuhan. Kita bersyukur, berbagi rasa syukurmu untuk saling memberi semangat.
Aku tidak sanggup, aku tidak layak. Tetapi di dalam hatiku penuh dengan syukurku. 我是不配，何等甜，何等安慰。我是不能，我是不配。Kembali aku melihat di hatiku penuh dengan terima kasih. Sungguh Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, terima kasih. Tuhan, pagi ini lewat hidupnya Yakub Engkau berbicara kepada orang Israel. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau pun berfirman kepada kami untuk menghitung bagaimana keselamatan dari Engkau dan anugerah-Mu. Tuhan, kami kembali bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami bisa pulang. Langkah pertama yaitu harus bisa bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih atas keselamatan-Mu. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami sehingga Engkau mencari kami sehingga kami mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam kehancuran kami Tuhan Engkau pulihkan. Dan Tuhan, dalam anugerah-Mu kami tidak sanggup, kami tidak layak. Tapi Tuhan, kami pagi hari ini kami kembali mengucapkan persembahkan pujian syukur kami. Engkau mendengar persembahan kami. Tuhan, kami tahu kami sangatlah lemah. Tuhan, kami mendapat pertolongan dan keselamatan Engkau sehingga kami pun cepat untuk lupa. Tuhan, kami cepat lupa, kami bisa mundur kembali, kami bisa terjatuh kembali. Di saat ini saudara semua, apa yang menjadi andalan kita di dalam hati kita, apa yang menjadi takutan bagi kita, apa yang kita kejar? Apakah itu harta benda kita menjadi keamanan bagi kita? Apakah di hati kita yang kita sembah itu masih tetap berhala? Apakah kita tetap merasa baik sendiri, kita merasa benar sendiri dan merasa sekarang kita menyembah Allah? Sesungguhnya kita masih menyembah berhala, menyembah apa yang di dalam yang kita kejar dalam hati. Saat ikan kembali dengan kalian bisa sharing kalau ada orang di sebelahmu, kita bersyukur. Kita di situ kita mengaku akan kesalahan kita dan kita mengaku kelemahan kita, apa yang menjadi andalan dalam kita, dan kita sekarang berjalan dalam jalan mereka. Apa yang menjadi ketakutan yang kita khawatirkan, kita langsung berdoa. Kita berdoa bersama dan mengaku kesalahan kita dimanapun kita berada. Saat ini marilah kita mengaku kesalahan kita, dosa kita kepada Tuhan Allah kita.
Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Aku mengaku akan kesalahan. Aku merasa tidak aman. Aku takut untuk keluar dari keamananku. Keamanan yaitu pengalamanku dalam melayani. Kalau aku untuk meninggalkan pengalaman kerjaku, untuk belajar hal yang baru, di dalamku ada ketakutan. Aku akan mengandalkan diriku sendiri dan mengandalkan diriku sendiri untuk melayani dan mengandalkan kepintaran atau pengalamanku untuk melayani Engkau. Tuhan, ampunilah aku. Aku sendiri yang membuat tempat yang aman bagiku. Tetapi Tuhan, aku tidak berkait dengan Engkau. Tuhan, aku tahu lewat ayat hari ini, Tuhan, Engkau Allah yang memberikan damai bagiku. Engkau adalah kepala dalam keluargaku. Tuhan, Engkaulah yang membawa hidupku, ya Tuhan. Tetapi Tuhan, aku masih tetap berpegang pada keamananku sendiri. Dan di sini aku sungguh tahu ini Engkau tidak berkenan. Tuhan, Engkau ingin aku untuk berubah. Tuhan, hari ini aku di hadapan-Mu hari ini, Tuhan, ampunilah kesalahanku. Aku mau lepaskan pengalamanku, pengalaman dalam melayani dan berpegang pada pengalamanku sendiri. Tuhan, segala pengetahuan itu adalah dari Engkau. Tuhan, ampunilah aku. Mohon Tuhan, Engkau agar aku connect kembali dengan Engkau dan satu-satunya tempat andalanku, dan Engkau Allah yang memberi damai bagiku. Tuhan, mohon Engkau ampunilah kesalahanku. Tuhan, ampunilah kesalahanku di masa lalu. Aku juga mengandalkan pengalamanku dan pengetahuanku sendiri. Tuhan, sering merasa ini yang terbaik dan merasa baik sendiri, selalu benar sendiri, dan bahkan tidak berani untuk percaya pada mengandalkan Engkau. Dan karena merasa sulit dalam mengandalkan Engkau, merasa tidak aman. Tuhan, ampunilah karena di dalamku penuh dengan merasa benar sendiri, dan di dalam segala sesuatu hanya mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Engkau. Dan juga dengan pengalaman di dunia ini untuk mengejar uang atau hubungan. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah Tuhan, aku tidak mau mengejarkan angin timur, tetapi hanya berpegang pada Engkau, tempat yang kokoh bagiku. Ya Tuhan. Yakub di situ memohon meratap di Betel dan mohon di situ bertemu dengan Engkau. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, mohon Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa untuk jalan kami pulang ke rumah dan jalan dengan mengandalkan Engkau. Hari ini saudara-saudari kami di hadapan yang telah mengakui dosanya, Tuhan, Engkau mendengar dan melihat. Dan kami mohon kepada Engkau, berhidup kami, mohon Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Yakub menangis.
adalah bulan dan bintang manusia menyembah Engkau sampai selama-lamanya. Saudara semua kita, mari kita datang di hadapan Allah kita bersama mengambil keputusan dan kita memilih jalan pulang ke rumah. Di Hosea pasal ke-6, Indonesia pasal 7, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senang setia. Saudara semua, saya mengundang saudara semua untuk sujud. Kita sujud menyembah. Kita kembali di hadapan Allah. Kita berkata, kita kembali kepada Engkau. Kami mengambil jalan pulang ke rumah. Dan saya ikuti doa saya. Allah yang mengasihi kami, Allah Israel, kami hari ini kami kembali berbalik kepada Engkau. Aku tidak lagi mengandalkan diriku sendiri, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan harta benda dan mengandalkan berhala-berhala. Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau. Mohon Engkau tolonglah aku seumur hidup berjalan dalam jalan untuk pulang ke rumah. Tuhan, kami berterima kasih pada yang lalu Engkau menyelamatkan aku. Hari ini Engkau masih tetap mau menyelamatkan aku dan memimpin aku untuk pulang ke rumah Allah. Tuhan, mohon Engkau tolonglah aku mengambil keputusan menolak segala merasa benar sendiri. Aku mengambil keputusan untuk menolak segala pikiran yang negatif, dan saya menolak segala merasa rendah diri dan mengasihi diri sendiri. Tuhan, mohon Engkau tolonglah aku untuk memilih jalan kasih setia hukum dan memilih jalan kepada Allah, selalu senantiasa menanti Tuhan, selalu senantiasa mengingat akan Allah. Engkau adalah Allah yang membawa kami keluar dari Mesir. Engkau pasti akan mengasihiku dan menyertaiku. Engkau pasti akan menolongku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan, aku hari ini kembali bertobat kepada Engkau Allah Bapa Surgawi. Aku adalah anak yang Engkau kasihi. Engkau adalah anak dalam rumahmu. Mohon Engkau mendengar doaku. Aku mendeklarasikan, sekali aku untuk pulang ke rumah, aku terus pulang ke rumah sampai pada akhirnya aku kembali pada janji Taman Eden yang Engkau sediakan bagiku. Mendengar doaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat, mari kita bangkit, kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, dan juga memberkati aku sendiri untuk memilih jalan kasih Allah, memilih untuk mengasihi orang lain. Tuhan, hari ini firman-Mu kepada kami taruh di dalam hati kami. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan ulang tahun gereja itu dari awal. Tuhan, Engkau menanti kami pulang. Kami rela dengan tindakan kami untuk merespon Engkau. Mohon Engkau terus menolong kami, mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.